Halo semuanya, kembali lagi di Studio Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas tema menarik nih teman-teman, yaitu kuliah sambil bisnis. Emang bisa? Tentunya aku akan mengupas tema kali ini gak sendiri nih. Aku barengan sama temanku, Calvin Julio Ardiansyah. Oke, halo guys. Oke Pin, gimana kabar Pin? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin boleh kasih profil sedikit nih Pin ke teman-teman studio. Oke, siap. Oke, kenalin, namaku Calvin Juliardiansyah. Biasa dipanggil Calvin. Di sini aku sebagai owner dari LAC Sneakers dan asalku ini kebetulan dari Boyolali. Oke, dan coba jelasin dong kamu semester berapa? Oke. Dari mana? Oke, siap. Di sini aku menempuh pendidikan semester 5, terutama jurusan teknik industri di sebutin nggak nih? Boleh. Di Undip. Oke. Nah, kalian pasti tahu kan? Oke, tadi tuh profil singkat dari Calvin ya teman-teman. Boleh jelasin nggak Pin sedikit tentang bisnis kamu ini? Oke, boleh banget malah. Nah, jadi bisnis yang sedang aku jalani ini adalah bisnis sepatu ya, kalau kalian tahu. Nah, nama dari bisnis aku adalah LAC Sneaker, di mana bisnis ini berfokus pada sepatu. Itu ada 2 kategori, jadi brand new sama yang used atau bekas. Nah, jadi di LAC sendiri itu sepatunya itu pasti autentik pastinya. Dan kamu kalau dari bisnis ini segmen pasar yang kamu tuju tuh siapa nih Pin? Oke, segmen pasar ya. Iya. Kita bicara tentang segmen pasar. Nah, sebenarnya banyak sih segmen pasar, tapi fokus utamaku sementara itu di seumuran kita lah, di kuliah, anak-anak kuliah, terus anak-anak SMA, terus terutama kayak anak-anak yang lagi yang suka fashion, terutama yang OOTD banget. Nah, kayak misalnya anak-anak yang kuliah yang habis gitu kan pasti suka koleksi sepatu kan. Makanya Iya, benar. pasarku itu anak-anak yang sedang suka gitu, istilahnya suka dan menekuni gitu. Bukan menekuni sih, lebih ke hobi koleksi terus fashion OTD kayak gitu. Dan apa sih yang membuat kamu tertarik untuk terjun ke dunia bisnis Pin? Yang membuatku tertarik itu pertama kita kan sebagai generasi muda ya pastinya ya. Nah, kita juga kuliah itu nggak semestinya nggak pasti kita sesuai nanti kerjanya itu sesuai dengan apa yang sedang kita tekuni sekarang. Jadi istilahnya kita punya pegangan lah, suatu saat kalau kita lulus itu udah punya pegangan, jadi lebih enak. Meskipun nanti bisa bisnis ini bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan dari kerja kita yang utama, entah nanti mau kerja di bidang sesuai yang ditekuni atau malah bisnis ini yang menjadi pusat dari perekonomian kita nanti gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi bisnis ini bisa jadi pondasi untuk masa depan kita juga ya Pin ya. Ya. Oke, mungkin kamu kan lagi kuliah nih Pin ya, lagi semester aktif, mahasiswa di Teknik Industri Undip. Boleh kamu ceritakan nggak apa tantangan terbesar kamu sambil kuliah sambil bisnis nih? Oke, sebenarnya untuk tantangan sendiri lebih ke waktu sih ya, karena memang kalau dilihat dari kita, jurusan kita, apalagi anak-anak teknik nih, itu kan pasti banyak praktikumnya. Iya, benar banget. Jadi waktu itu yang benar-benar jadi ibaratnya musuh utama kita, tapi tergantung gimana kita bisa manage-nya, bisa mengaturnya dengan baik, itu pasti bisa. Karena semua hal itu pasti dilakuin kalau kita niat, asalkan niat pasti bisa dilakuin kok, gitu. Oke, tapi pernah nggak Pin dari pengalaman kamu nih, karena bisnis kuliah kamu tuh harus kamu tinggalkan atau jadi terbengkalai gitu Pin? Oke. Untuk saat ini alhamdulillah belum ya, karena emang bisnis ini kan sebenarnya juga aku jalani, aku niati dengan tanpa mengganggu kuliahku. Jadi walaupun aku menekuni bisnis ini emang benar-benar
terjun 100% dan yakin. Cuman kalau masalah pendidikan tetap nomor satu. Jadi kita sebagai generasi saat ini juga pendidikan itu penting. Walaupun memang sembari bisnis. Jadi bisa beriringan begitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Dan menurut kamu nih, apakah bisnis yang kamu temuin itu yang kamu tekunin itu dimulai dari passion atau ada yang lebih penting itu dari passion? Oke, ini sebenarnya jawabannya banyak yang pro kontra ya dari perspektif owner bisnis. Kalau dari aku sendiri ya, itu ke passion dulu. Karena kalau kita memulai bisnis itu kita harus tahu kayak apa sih yang kita suka. Jadi misalnya kalau dari aku kan sepatu ya. Nah, itu kita suka dulu sepatu. Nah, dari situlah kita bisa mengeksplor bisa mengeksplor suatu saat nanti bisnis kita itu untuk terus berkembang. Jadi kalau misalnya tahu tuh sepatu, tipe-tipe sepatu, gimana pasaran sekarang kayak gitu, gimana tren-tren masa kini. Nah, itu pasti lebih enak kita daripada kita bisa pinter nih bisnis, cuman kita kurang suka. Pasti kita juga kayak ngejalaninnya tuh kayak kurang seneng, kayak gimana ya istilahnya, kurang happy, kurang enjoy kayak gitu. Kalau aku kan lebih enak gitu loh, jadi sambil jalan sambil enjoy, seneng juga kan gitu. Berarti ngasilin uang sambil menikmati hobi lah ya. Benar banget Bre. Oke, jadi tadi kamu ngomongin tren nih Pin, aku mau tahu nih tren sepatu sekarang apa sih Pin? Oke, jadi untuk tren sepatu sekarang kalau dilihat-lihat ya, untuk saat anak muda saat ini itu banyak sih. Boleh sebut merek kah? Boleh, Nggak apa-apa ya. Iya. Kalau kalian tahu Vans sama NB itu kan lagi ngetren tuh masa kini. Tapi beberapa sepatu tuh juga nggak pernah ada masa yang masa yang buruk gitu. Ada tuh sepatu yang terus-terusan, walaupun kadang di periode berapa atau di tahun berapa itu surut, cuman nggak ada matinya kayak gitu. Nggak ada selesainya lah ya. Nggak ada selesainya. Itu Vans terutama itu yang sedang aku tekuni juga, saat ini sedang aku tekuni itu di Vans. Cuman aku juga beberapa sepatu, ada Puma, ada NB, ada Nike juga ada. Nah, pastinya kalau di LHC sendiri ya, sekalian promosi nih ya. Boleh banget nih. Kalau di LHC sendiri pastinya under retail. Karena kita juga pasti konsumen tuh nyari yang harganya murah tapi kualitasnya kan sama kan. Bener banget. Salah satunya aku tuh Pin. Oke, boleh. Dan itu strategi kamu ya untuk marketing atau dari segi harga, segi promosi? Harga. Promosi juga. Promosi itu sebenarnya kita malah lebih untung. Karena apa? Karena kita kan generasi Gen Z ya. Itu pasti kita lebih mengenal teknologi, lebih canggih, lebih modern. Jadi kita promosi itu enggak kayak dulu yang harus offline, harus pasang pamflet, harus pasang banner yang susah-susah. Meskipun itu emang bisa, cuman kalau kitanya bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik ya, itu bisa melalui online. Kayak misalnya kita bisa e-commerce, bisa terus lewat sosmed, IG, TikTok, Twitter, bisa terus apa aja yang bisa kita lakuin untuk memperluas pasar kita kayak gitu. Jadi karena kamu teknik industri nih Pin, kan ada belajar tentang kewirausahaan juga nih. Menurut kamu seberpengaruh apakah pembelajaran yang ada di teknik industri untuk bisnis kamu nih? Kalau dari jurusan teknik industri sendiri itu berpengaruh karena kita juga belajar banyak hal. Contohnya KWU tadi ya, kita belajar pemasaran, terus kita juga belajar PPIC. Jadi gimana kita mengontrol proses masuk dan keluarnya barang kayak gitu kan. Itu juga perlu karena penting. Terus kemudian juga dari proses bisnis kan kita juga praktikum itu kan ada kan. Iya benar. Yang modul 1, nah itu juga mempengaruhi. Cuman kalau dari segi di lapangan, saat kita nanti terjun di lapangan itu nggak semuanya ngaruh. Tapi emang
penting gitu loh. Ibaratnya basicnya itu kita dapat di sini dan bisa diaplikasikan di dalam dunia bisnis seperti itu. Oke. Lanjut nih Pin. Lanjut, nggak apa-apa, santai. Kalau menurut kamu nih untuk anak kuliah sekarang yang mau memulai bisnis atau Ya. berkeinginan bisnis, kira-kira bisnis apa nih Pin yang cocok buat anak kuliah yang mau merintis? Oke, bisnis. Sebenarnya banyak sih bisnis yang bisa dilakuin anak kuliahan. Contohnya ada nih beberapa teman-teman itu yang dropship juga di LAC Sneakers. Nah, itu juga menjadi awal gimana caranya kita mengenal dunia usaha, dunia bisnis. Kemudian bisa juga F&B ya, karena emang F&B itu mudah Bener, pasarnya. lagi ngetren juga tuh Ya, F&B. lagi ngetren karena juga nggak terlalu memakan waktu yang banyak untuk promosi sana sini kan. Bisa lewat teman-teman, dari omongan ke omongan, terus bisa ke nitip kantin misalnya, bisa banyak sih sebenarnya, tinggal kitanya aja pengennya apa, niat lakuin. Oh ya ini Oke, apa tuh? sama mungkin tips ya, Oke, boleh Pin. langsung tips ya. Oke, Nah. tips and tricksnya nih. Oke, langsung tips and trick nih, daging banget hari ini. Asik. Nah, tips and triknya untuk bisnis usaha itu yang paling penting adalah konsisten dan sabar. Karena kalau kita nggak konsisten itu pasti ya ibaratnya gimana kita mau berkembang kalau kita nggak konsisten. Terus gimana kita mau apa ya istilahnya kan sabar, karena kita menghadapi banyak sekali konsumen. Kayak misalnya pasti juga mengalami konsumen yang nanya-nanya aja tapi nggak beli, kadang nanya-nanya sampai detail tapi nggak beli, itu kan kadang dan parahnya lagi nggak terima kasih. Tapi kita sebagai owner itu juga belajar dari situ. Mungkin kita bisa berpikir kayak oh mungkin emang lagi pengen sepatu itu cuman duitnya belum ada, jadi nanya-nanya dulu kan nggak apa-apa. Iya. Kayak gitu. Nah, keluhan kamu di bisnis itu pengaruh nggak Pin untuk mood kamu dalam menghadapi perkuliahan? Oh enggak sih. Kalau dari aku tak bedain mana pendidikan, mana bagian pendidikan, mana bisnis. Jadi kita nggak boleh, kita harus profesional gitu. Misalnya kita lagi banyak tugas kuliah, banyak praktikum, tapi kita pegang bisnis nih, yang kita nggak boleh tinggalin dong. Harus sebisa mungkin kita cari celah gimana caranya kita bisa ngelayan konsumen dengan sebaik mungkin kan, kayak gitu. Jadi harus bisa membedakan, jangan dicampur adukkan, karena profesionalitas itu penting. Apalagi kalau misalnya takutnya bisnis nih lagi rame, lagi banyak pesanan nih, nah terus kuliah juga padat nih, nah nggak ganggu kuliah nggak nih? Oh harusnya kita sebagai owner bisnis bisa membagi waktunya dengan baik, jangan sampai mengganggu kuliahnya juga, karena merugikan orang lain, terutama kalau praktikum merugikan teman kelompok kayak gitu. Oke. Luar biasa banget ya teman-teman, banyak insight yang kita dapat dari Calvin Julio mengenai bisnis sambil kuliah nih. Ternyata bisa kita implementasikan atau kita aplikasikan ke kehidupan kita. Yang penting tadi ada 3 nih yang aku tangkap dari Calvin. Tekun, sabar, dan juga bisa memanage waktu. Dan mungkin Pin di ujung podcast kita ini kamu boleh promosi nih Pin. Oke. Bisnis kamu ke teman-teman, khususnya nih teman-teman teknik industri. Mungkin ada yang lagi nyari-nyari sepatu, ada yang lagi nyari-nyari model sepatu mungkin. Oke. Mungkin closing belum nih? Belum Iya, ya? ini udah Sekalian ya? Oke, sekalian. Oke. Jadi buat kalian yang lagi cari sepatu kece, kalian bisa kepoin di IG LAC Sneakers. Kalau kalian cari di Instagram, cari brand new itu di lacsneakers.id. Kalau cari yang use condition atau second itu bisa di lac.sneakers. Nah, kemudian aku juga mau terima kasih nih buat teman-teman yang udah mau ngeluangin waktu buat dengerin podcastku yang enggak seberapa ini, tapi semoga bermanfaat ya guys ya. Wah, pasti bermanfaat dong Pin. Ini tuh tema yang luar biasa nih, apalagi dikupas sama kamu yang lagi mulai bisnis. Oke. Dan bisnis kamu aku lihat juga luar biasa banget nih, udah Oke. mulai berkembang pesat banget. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi gitu teman-teman, promosi dari Calvin Julia tadi sekaligus untuk menutup episode podcast kita kali ini.
Dan juga terus pantengin podcast studio, akan ada episode-episode menarik lainnya. See you. See you Bye bye. guys. Follow LAC Sneakers.